Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini mungkin saya bakal bawain materi yang mungkin relate ya sama teman-teman di mahasiswa gitu ya. Mungkin banyak juga yang pakai Instagram sekarang ya. Jadi materi yang saya bawain hari ini tentang Instagram Visual Strategies Key to Communicate Brand Values. Nah, kenapa sih kita harus memanfaatkan media sosial gitu ya untuk brand management gitu? Karena ada banyak peluang yang bisa kita dapatkan lah ya. Yang pertama itu brand tuh bisa dapat terus mengupdate informasi buat usernya, buat audiensnya. Exposure-nya jadi juga lebih luas gitu ya. Terus bisa melakukan percakapan langsung gitu ya, bisa komunikasi langsung lewat komen, terus kita bisa reshare story gitu ya, reshare postingan kayak gitu. Nah, dengan melakukan upaya-upaya seperti ini tuh bisa membuat hubungan antara kita sebagai brand itu menjadi dengan konsumen kita atau audiens kita itu menjadi loyal gitu ya dengan brand. Terus kemudian juga akan terjadi dialog interaktif gitu ya, juga mengurangi kesalahpahaman terhadap brand gitu ya. Kadang kalau misalnya zaman dulu ya kita tahu banyak brand itu nggak bisa komunikasi langsung. Mereka iklannya tuh dengan model yang old school, hanya lewat billboard, mungkin nggak bisa terlalu menginformasikan ingredientnya gitu ya. Kalau misalnya kita bicara ngomongin skincare gitu ya, mungkin ya hanya ngomong, oh produk ini bisa bikin kamu jadi lebih cantik gitu, tapi nggak bisa ngomong kayak bahan-bahan yang terkandung di dalamnya apa sih gitu ya, apakah aman gitu ya, mengandung merkuri apa enggak, itu enggak terlalu dikomunikasikan kalau zaman dulu. Tapi sekarang semuanya sangat terbuka, bisa disampaikan, jadi apa yang disampaikan tuh benar-benar sesuai dengan apa yang ditawarkan sama sebuah brand gitu ya. Terus kemudian ini juga partisipasi dalam komunitas penggemar itu memiliki dampak positif pada loyalitas dan komitmen konsumen. Ini sudah ada risetnya, banyak banget yang melakukan risetnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada partisipasi aktif pasti berdampak positif untuk brand. Oke. Nah, oke, ini ada yang raise hand ya kayaknya. Oke. Nah, branding melalui media sosial ya. Kalau branding melalui media sosial kalau zaman dulu itu kalau misalnya kita punya produk gitu ya, punya produk katakanlah kosmetik seperti contoh tadi saya di awal, lalu kita mau jual ke audiens gitu ya, jual ke target market kita gitu ya, kita harus melakukan promosi. Nah, promosinya itu mungkin kalau zaman dulu kita harus melakukan iklan lewat TVC gitu ya, lewat billboard, lewat iklan media cetak kayak gitu, dan baru dapat audiensnya. Jadi effortnya tuh sangat besar gitu kurang lebih ya. Tapi kalau sekarang kalian sudah punya audiensnya gitu ya, punya audiens dulu, lalu kalian bisa melakukan promosi dan mau jual produk apapun tuh bisa gitu ya. Cara baru tuh sekarang seperti ini. Jadi makanya kenapa kalau misalnya teman-teman perhatikan, banyak sekali di Indonesia khususnya ya, itu influencer gitu ya, influencer marketing gitu ya. Produk itu menyasar ke target market itu lewat orang-orang yang punya audiens cukup besar seperti itu. Nah, kalau misalnya seorang pengelola brand gitu ya, brand manager itu memanfaatkan media sosial itu juga memudahkan mereka gitu untuk gimana sih melakukan marketing gitu ya atau promosi gitu. Karena seperti kita tahu media sosial ini atau media baru ini sering juga disebut sebagai on media gitu ya. Jadi kita punya banyak kebebasan gitu ya, punya kendali gitu untuk berkomunikasi dengan stakeholder kita gitu. Nah, ini perusahaan mau brand mau produk itu juga bisa mendistribusikan konten itu secara mandiri gitu, bisa ngatur-ngatur sendiri, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah kalau untuk yang saya bawakan hari ini tuh khususnya
media sosial itu kan ada banyak ya. Jadi saya bahasnya hanya di Instagram hari ini ya. Kenapa kok Instagram? Karena ya Instagram itu sangat mudah untuk membagikan kegiatan behind the scene gitu ya kepada stakeholder. Terus apa namanya? Ini juga ada risetnya kalau misalnya kita juga bisa membagikan kegiatan behind the scene dengan stakeholder, itu organisasi jadi semakin kuat gitu ya. Terus kalau sudah kuat dan loyal, juga memudahkan brand untuk memenuhi tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran ada macam-macam, salah satunya mungkin ke sales atau mungkin ke awareness gitu ya. Terus kemudian gambar itu jadi sangat penting gitu ya, visual seperti kita tahu itu sangat melekat gitu ya sama orang gitu. Kalau misalnya apalagi kita di DKV gitu ya, di DKV itu kalau nggak ada visual yang menarik juga susah ingetnya gitu ya. Kita mungkin kalau lihat tulisan-tulisan terus juga agak susah gitu untuk remember gitu loh. Makanya mungkin kalau misalnya kita kuliah di DKV kan seringnya dosen-dosen tuh ngasih materi pasti gambarnya lebih banyak daripada tulisannya kayak gitu. Terus kemudian untuk dengan memasukkan elemen visual yang kuat itu dapat memperkuat citra merek. Ini juga ada risetnya dari McGrath dan McCormick tahun 2013 gitu ya. Sudah terbukti gitu ya kurang lebih. Nah, kenapa kok Instagram lagi gitu ya? Ini kalau seperti kita tahu di masa pandemi ini itu kenaikan user IG di Indonesia itu naiknya cukup signifikan ya karena mungkin kita di rumah terus jarang ketemu orang gitu ya. Memang nggak dibolehkan untuk keluar rumah dulu waktu itu. Jadi setiap orang itu beralih gitu ya, beralih yang dulunya mungkin sering nongkrong jadi lebih main Instagram gitu ya. Yang dulunya model pemasarannya untuk tokonya, untuk bisnisnya itu lebih ke offline, mulai beralih ke online gitu. Seperti kita tahu ini data yang saya ambil dari Napoleon Cat ya. Dari bulan Maret ke April tuh kenaikan user Instagram tuh 1,7 juta dari 64 juta sampai ke 65,7 juta gitu ya. Terus dari April ke Mei naik lebih banyak lagi 3,5 juta gitu ya. Sampai Mei dan Juni lebih signifikan lagi sampai kenaikannya 4,5 juta. Jadi mungkin setiap orang bahkan sekarang punya account lebih dari satu gitu. Kalau saya aja sendiri untuk IG pribadi dan IG main-main dan IG kucing saya bahkan punya IG sendiri, itu mungkin juga teman-teman pasti punya lebih dari satu IG gitu ya. Makanya kenapa kenaikan pengguna Instagram jadi sangat meningkat signifikan. Oke, nah khusus untuk ini kita akan ambil studi kasus dari IG-nya UCVCD ya. Jadi ini IG Prodi DKV di Universitas Ciputra, IG kita sendiri gitu ya. Karena masa pandemi ini juga kita juga lebih fokus ke komunikasi online gitu ya. Kalau dulu mungkin kita punya IG yang sebelah kiri ini ya, punya IG itu hanya untuk showcase portofolionya teman-teman. Terus misalnya kita punya informasi gitu ya, punya informasi ada kegiatan galang dana misalnya, atau misalnya ada kegiatan pameran TA kayak gitu, kita informasikan semua lewat Instagram kita gitu ya. Tapi memang belum dikonsep supaya lebih berkomunikasi, lebih engaging dengan audiens kita. Gitu. Nah, mulai mungkin sekitar 4 bulan yang lalu kita sudah mulai agak perbaiki gitu ya, supaya kontennya tuh nggak melulu jadi kayak mading pengumuman gitu ya, papan pengumuman gitu, tapi lebih kayak ada konten-konten yang bisa bisa bersifat edukasi, bersifat interaktif kayak gitu, kita coba. Nah, sebelum membahas IG-nya VCD, jadi kita mau sampaikan dulu. Jadi kalau di VCD ini kita punya keunikan mungkin ya dibandingkan dengan jurusan DKV di kampus-kampus lain gitu ya. Karena kalau seperti kita tahu kan di Universitas Ciputra itu kita kampusnya kampus entrepreneur gitu ya, entrepreneurship-nya cukup kuat gitu, dan mungkin salah satu pelopor entrepreneurship, pendidikan entrepreneurship di Indonesia gitu ya. Jadi VCD sendiri itu mendorong pendekatan desain yang human centered gitu ya. Terus
profil lulusannya juga harus punya kompetensi entrepreneurial dan kompetensi sesuai bidang ilmu pastinya. Kalau misalnya di DKV ya pasti harus ada bisa menciptakan ventures gitu ya, menciptakan ventures di bidang DKV, di bidang industri kreatif gitu ya khususnya gitu ya. Terus kemudian keunikan-keunikan ini yang mungkin jadi salah satu daya tarik di bagi anak-anak SMA gitu ya, mau masuk kuliah gitu ya. Kenapa kok milih VCDUC gitu? Mungkin karena mereka tertarik dengan entrepreneurialnya gitu ya. Terus mereka juga tahu misalnya masuk VCDUC biasanya lulus itu mereka antara punya bisnis sendiri atau punya partner yang cukup oke gitu ya untuk melanjutkan bisnisnya. Jadi kalau lulus mungkin nggak usah, harapannya sih nggak usah susah-susah cari kerjaan lagi karena mereka punya pengalaman untuk bikin bisnisnya sendiri seperti itu. Nah ini yang melalui IG ini yang sebenarnya pengen kita sampaikan kepada audiens kita gitu ya, menjadi value dari Visual Communication Design atau VCD kita sebutnya. Nah, karena ngomongin visual gitu ya, ngomongin visual, yang paling umum itu kita pasti bahas visual tuh pakai teori sosial semiotika gitu ya. Jadi kalau semiotika itu mempelajari tanda dan fungsinya, teman-teman di DKV pasti sudah banyak banget ya dapat pelajaran tentang ini gitu ya. Tanda itu dapat diklasifikasikan sebagai signifier gitu ya, penanda, dan signified yang ditandain gitu ya, atau yang bertanda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin tanda dalam semiotika kan nggak terbatas dalam visual aja, tapi ada juga yang visual itu bisa dalam bentuk gambar, lukisan, foto, terus juga suara juga bisa gitu ya, kata-kata dan bahasa tubuh gitu ya. Ini kita juga pakai yang paling umum yaitu teori semiotika Barthes gitu ya. Nah ini kalau analisa semiotika sosial ini gitu ya, untuk visual khususnya itu harus bisa menjawab 3 pertanyaan utama ini. Jadi apa makna representasi dari sebuah gambar gitu ya, atau sekumpulan gambar gitu ya. Apa yang pengen disampaikan sih dari gambar ini gitu ya. Siapa yang digambarkan dalam gambar tersebut gitu ya. Objek di situ tuh ada siapa aja, ada apa aja gitu ya. Terus bagaimana mereka direpresentasikan gitu loh. Terus kemudian makna interaktifnya itu seperti apa sih gitu ya dari sebuah gambar ini gitu. Bagaimana gambar itu bisa berinteraksi sama audiens gitu ya. Terus ya yang terakhir juga komposisinya. Jadi komposisi gambar itu atau kumpulan gambar itu gimana gitu. Gimana cara nge-layoutnya gitu supaya jadi satu kesatuan yang menarik dan balance gitu ya. Oke. Nah, proses analisanya ini kita pilih ya, yang nggak mungkin kayak semua konten yang ada di Instagram VCDUC kita bahas gitu ya. Cuman saya ambil contoh yang paling impresinya paling oke gitu ya, reach-nya juga paling oke, dan follow-nya ya. Dari konten itu kita dapat follow paling oke gitu ya. Ini karena 4 bulan belakangan ini, jadi kita pilih yang untuk konten Indonesia Maju ini, dan ada satu konten lagi tambahan untuk yang model microblogging gitu ya. Kan sedang in sekarang, jadi menarik untuk dibahas, jadi nanti saya bahas di belakang. Oke, sebelumnya ini waktu kita awal mau memanage IG-nya VCD ini dengan lebih baik gitu ya, lebih serius gitu, kita bikin satu desain sistem supaya memudahkan teman-teman mahasiswa yang ngerjain gitu ya. Kebetulan ini untuk manage IG-nya juga dibantu oleh mahasiswa gitu ya. Mereka bergantian tiap bulan jadi project manajernya nih, jadi sosial media manajernya untuk IG-nya @UCVCD. Nah ini dibikinlah satu desain sistem supaya memudahkan gitu. Nah ini desain sistemnya jadi dari headline-nya kita pakai font Mogena gitu, terus dan Nutmeg, terus untuk font-font yang lebih unik kita pakai Eclipse kayak gitu ya. Dan
stroke-nya, bold stroke-nya, regular stroke-nya, corner radiusnya itu bahkan sudah kita tentukan supaya konsisten gitu ya setiap postingan. Terus kemudian palet warnanya macam-macam ini juga sudah kita tentukan, jadi jangan jauh-jauh dari sini. Jangan sebaiknya pakai warna-warna ini aja supaya lebih konsisten gitu ya. Terus kemudian ini perkenalkan, hai. Ini adalah maskot dari VCDUC. Jadi kita punya 3 maskot, yaitu si Vector, terus kemudian Paisley dan Platipo. Nah ini Platipo ini berang-berang gitu ya. Jadi ini kayak menggambarkan sebenarnya untuk merepresentasikan karakter di VCD itu seperti ini. Jadi ini juga kita pakai, kita integrasikan di dalam media sosial kita gitu ya. Memang kita ingin komunikasikan ke audiens kita. Nah ini udah mulai analisa ini. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, postingan yang Indonesia Maju ini postingan waktu 17 Agustus lalu gitu ya. Jadi dari postingan itu merepresentasikan ketiga maskot VCD yang sedang bergembira gitu ya, lagi merdeka gitu ya, kita bersorak-sorai gitu ya. Dan mereka tuh pakai atribut merah putih semua. Terus kemudian kalau misalnya nanti kalian mau follow gitu ya, atau lihat di postingan ini, postingan ini sebenarnya mau ngajak orang untuk berinteraksi itu, jadi kita bikinkan sebuah puzzle gitu ya, puzzle untuk supaya mereka itu ada kegiatan yang dilakukan, nggak cuma sekedar ngelihat konten aja gitu, ngelihat ya udah gitu, tapi ada kegiatan dan kita kasih bonus giveaway di belakangnya gitu. Terus kemudian komposisinya gitu ya, dari 3 maskot ini kan menggunakan atribut 17-an, sama-sama pakai atribut 17-an tapi beda-beda. Mungkin kalau dari si Vector pakai ikat kepala gitu ya, dari si Paisley hanya pakai di pipi gitu, dan si Platipo dia ngibar-ngibarin bendera merah putih gitu ya. Walaupun beda-beda atribut yang dipakai, tapi kan sama semua, itu semua pakai atribut merah putih, jadi menandakan untuk menandakan atau menyimbolkan kemerdekaan. Gitu. Nah ini konten ini tuh sangat interaktif gitu ya, karena sebenarnya hanya ada satu kegiatan gitu yang kita tampilkan. Mereka cuma membantu Platipo untuk dapat bendera gitu ya. Tapi respon yang dihasilkan tuh beda-beda banget gitu ya. Dari teman-teman itu bikin garisnya ini beda-beda, terus ada juga yang agak nyeleneh, dia bahkan kayak nggak mau ngikutin ininya pasalnya supaya seru aja, lucu, dia memang nggak mau ikut giveaway-nya tapi memang mau meramaikan, akhirnya dia bikin kayak gini langsung di garis aja gitu, kesini aja kan, nggak usah keliling-keliling gitu, ngapain repot gitu. Nah ini hal-hal seperti ini yang bisa kita kita enhance gitu ya, supaya konten di media sosial kita jadi lebih menarik. Terus kemudian yang kedua, nah ini sebenarnya mini microblogging gitu ya, multi image gitu ya. Kalau misalnya kalian teman-teman sekarang ngikutin kan banyak juga konten creator yang bikin microblogging gitu ya, dari 10 halaman multi image itu mereka manfaatkan untuk memberikan edukasi gitu atau informasi. Nah kita juga coba, tapi ini yang kecil, kita hanya bikin 2 slide aja, tapi saya bahas untuk yang covernya aja. Jadi ini mau nyeritain soal penggunaan warna mana yang lebih enak dipandang gitu ya. Jadi di postingan ini tuh merepresentasikan kesepakatan bersama antar desainer gitu ya, bahwa pemilihan warna unicorn itu yang di sebelah kiri itu agak norak gitu ya, agak norak. Terus kalau dibandingkan yang sebelah kanan karena pakai warna-warna pastel gitu ya. Terus kemudian untuk interaksinya itu ini juga bisa menggiring diskusi antara desainer, membahas komposisi warna yang lebih baik itu kayak apa gitu ya. Ini juga di komen ada yang bercandaan juga, tapi itu juga interaksi yang cukup baik ya, karena mereka berinteraksi dengan konten kita kan, berarti bisa direplikasi nanti berikutnya gitu. Terus kemudian desainer juga merasa relate dengan penggunaan warna yang salah kaprah gitu ya. Terus kemudian komposisinya, ini kan ditampilkan 2 gambar unicorn. Unicornnya di sebelah kanan dan kiri. Nah ini sebenarnya juga ada maksudnya, kenapa kok ditaruh di kanan kiri nggak atas bawah gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin
membandingkan sesuatu, pasti ditaruhnya tuh side by side gitu ya. Dan kemudian untuk penggunaan warna yang kurang cocok, kurang sesuai itu ada di sebelah kiri. Seperti kita tahu khususnya kalau di Indonesia biasanya sebelah kiri itu diartikan dengan sesuatu yang kurang baik gitu. Jadi ada di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, seperti yang tadi di awal gitu ya, di awal seperti yang saya bilang kenapa kok harus Instagram, kenapa saya bahasnya visual, karena ya ini memang 90% dari informasi itu ditangkap oleh otak itu dalam bentuk visual gitu ya, lebih mudah dalam bentuk visual. Jadi visual juga diproses 60.000 lebih cepat daripada teks gitu, daripada lihat teks gitu. Terus kemudian konten-konten di Instagram itu juga sangat sangat visual gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat sekarang gitu ya, kalau kita mau stand out in the crowd gitu, apalagi pengguna Instagram sekarang sudah sangat banyak di Indonesia, jadi memang visual yang menarik itu jadi salah satu kunci gitu ya, gimana kita mengomunikasikan brand value kita. Nah ini kesimpulan yang bisa saya rangkum gitu ya dari pengamatan di Instagram VCDUC gitu ya. Kenapa sih kita menampilkan maskot dan color palette yang sama gitu ya? Itu sebenarnya satu agar konsisten gitu ya. Karena kalau sudah konsisten pasti mudah diingat oleh audiens gitu ya. Sudah pasti tahu, oh ini ya cirinya Instagram VCDUC gitu ya. Terus kemudian untuk meningkatkan interaksi tadi perlu ditampilkan visual yang menggelitik gitu ya. Jadi kayak misalnya hal-hal yang mungkin relate dengan audiens kita gitu. Kalau misalnya di sini kan audiens kita kebanyakan pasti mahasiswa VCD atau orang yang tertarik dengan bidang desain gitu ya. Nah, itu bisa kita buat konten-konten yang relate dengan mereka gitu ya. Dan setelah kontennya itu relate dengan mereka, kita juga mengundang audiens untuk melakukan sesuatu. Contohnya tadi kita ngasih sebuah puzzle gitu ya, supaya mereka setelah lihat juga bergerak nih tangannya gitu. Jadi kita mengombinasikan antara visual dan kinestetiknya. Terus kemudian komposisi itu menentukan keseimbangan dalam satu konten gitu ya. Jadi penting untuk ngatur nih visual hierarkinya gimana. Mana duluan yang mau ditonjolin gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah visual itu adalah kunci untuk menangkap mind share gitu ya dari audiens. Jadi kalau misalnya kalian mau nangkep benak dari audiens gitu ya, sehingga kita bisa mengomunikasikan value dari sebuah brand, itu perlu visual yang menarik dan didukung oleh konten serta caption yang menarik gitu. Jadi visual aja itu nggak cukup gitu ya, tetap harus ada suara gitu ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman tahu sekarang juga konten yang dalam bentuk video itu sangat engaging gitu ya, makanya kenapa menggabungkan antara visual dan auditory gitu ya, dan reading atau writing gitu ya. Konten-konten microblog itu sekarang juga mengajak orang untuk lebih membaca gitu ya. Caption yang menarik juga mendukung gitu ya, dan kinestetik. Jadi kita ajak orang untuk berkegiatan dalam konten kita, nggak cuma nonton aja gitu. Nah ini kalau misalnya kita lihat di sebelah kanan gitu ya, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi gitu ya, dengan mulai lebih serius gitu ya, memanage Instagram UCVCD itu kita mendapatkan banyak peningkatan sih kalau kita lihat di insight Instagram kita gitu ya, account reach-nya juga lebih naik, terus interaksinya juga lebih naik, followernya juga bertambah gitu ya. Seperti itu. Oke. Thank you teman-teman.